Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifemi dan partner saya Ragil. Kami akan membahas sistem agribisnis pada komoditi nanas. Daur hidup nanas, produksi nanas selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2011 sampai 2022 menyebutkan produksi nanas berkembang dari 540 ton menjadi 3 juta ton pada tahun 2002. Namun, memiliki kelemahan dari nanas sendiri, yaitu umur simpannya selama 7 hari. Sehingga perlu adanya proses pengolahan agar memperpanjang umur simpannya, yaitu merupakan peluang dari agribisnis. Berdasarkan data 10 tahun terakhir, Provinsi Lampung merupakan komoditi nanas yang paling bermaju. Nah, pengenalan agribisnis berkaitan terhadap peluang agribisnis, berdaya saing, dan pemberdayaan petani. Proses agribisnis nanas sendiri terdiri dari penanaman nanas yang dimana kita harus melakukan pemilahan, persiapan untuk pemilihan bibit, persiapan lahan, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita akan produksi nanas, yaitu terdiri dari SCM, di PT GCP ini ada SCM, kemudian ada warehouse, kemudian ada produksi, kemudian ada warehouse unit good dan supporting department QC. Jadi di sini tim SCM akan melakukan planning terkait produksi dari hulu sampai akhir, kemudian juga melakukan pengiriman. Kemudian di warehouse incoming juga dia akan melakukan pengecekan terhadap barang baku yang akan dia gunakan. Selanjutnya proses produksi, di mana proses akan diolahnya di nanas dari bentuk nanas menjadi bahan olahan. Kemudian untuk produksinya. Selanjutnya ada supporting kayak QC, dia akan mengontrol bahan baku sampai produk akhir dan sampai akhir. Kemudian ada QA yang menjamin produk tersebut layak untuk dikonsumsi dan pada makanan itu. Kemudian ada R&D terkait develop programnya, develop produk baru, dan marketing untuk penjualannya. Nah, selanjutnya kita ada pengolahan nanas, di mana kita ketahui nanas memiliki umur simpan yang pendek. Kemudian apabila dilakukan pengolahan, dia akan meningkatkan nilai jual, yaitu nanas kaleng, contohnya jelly drink, dodol, dan lain sebagainya. Kemudian ada pemasaran nanas agar terdistribusi secara merata seperti ini. Selanjutnya ada supporting, di mana supporting ini akan melakukan banyaknya sertifikasi ngambil agar customer lebih percaya dan lebih yakin sehingga meningkatkan nilai jual dari nanas tersebut. Pemasaran produk-produk nanas untuk sektor UMKM ada pasar lokal yang bisa dipasarkan di seluruh Indonesia maupun di dalam provinsi. Untuk pasar ekspor dimiliki oleh GGB, akan diekspor keluar. Sementara untuk permudahan penjualan online itu biasanya digunakan oleh pasar. Tantangan dalam agribisnis ada cuaca yang mempengaruhi dari pertumbuhan tanaman, misalnya El Nino untuk kekeringan sehingga penyerapan air dan unsur hara tidak maksimal, persaingan antara produsen, misalnya di negara-negara ada Brazil, ada Amerika Serikat sebagai pesaing kita, kemudian penanganan pasca panen yang tidak tepat sehingga tidak memenuhi standar. Nanas memiliki potensi yang sangat besar karena siklus panennya pendek dari 12 sampai 24 bulan sudah dapat berbuah, tidak mengenal musim, dapat tanam kapan saja sehingga bahan baku bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar. Untuk mempermudah dalam menjawab tantangan agribisnis, maka perlu dilakukan identifikasi dengan metode SWOT. Metode SWOT ini terdiri dari pemetaan, yaitu strength terkait strength kekuatannya, kemudian ada weakness, kelemahannya, opportunity yaitu peluangnya, kemudian threat dan ancamannya. Dengan simpelnya, analisis SWOT ini berguna untuk sebagai perencana strategis dalam pengambilan keputusan. Manfaat analisis SWOT yaitu strategi lebih efektif, kemudian juga evaluasi kinerja, kemudian juga ada persiapan pertumbuhan pasar. Analisis SWOT ini yang kita akan lakukan terdiri dari pemetaan input, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang. Ambil sampel dari GGP, dia memiliki kekuatan yang baik, bisa dijelaskan di selanjutnya bahwa GGP memiliki sertifikat yang diakui, banyak sertifikatnya, sudah berdiri dari 1400 tahun 1400-an. Kemudian dia tapi memiliki kelemahan adalah pemanenan tidak mengikuti SWOT. Peluangnya dia sangat tinggi karena sudah memiliki nomor 3 pasar. Next, Mbak.
Sementara untuk pembandingnya kita memakai pengolahan dalam sektor UMKM. Luas lahannya juga sangat besar, 390 hektar yang berada di Kecamatan Tunggur, Lampung Tengah. Dengan pencanangan dari pemerintah yaitu program One Zone One Product, Kecamatan Tunggur dijadikan sebagai sentra produksi nanas, sehingga produksi nanas akan di follow up jadi diversifikasi nanas menjadi produk-produk seperti dodol nanas dan lain sebagainya. Namun memiliki kelemahan dengan tidak adanya modal yang cukup sehingga petani tidak berani memproduksi secara besar. Kemudian teknologi yang belum terlalu maju. Peluangnya sangat baik karena bahan baku mudah didapat, namun ada ancaman dari hama dan penyakit, seperti misalnya terkena jamur, terjadi busuk di akar sehingga penyerapan terhadap unsur hara dan air tidak maksimal. Untuk sektor pemasarannya untuk yang UMKM itu belum maksimal. Pemasarannya pemilihan hanya berdasarkan grade, yaitu grade A, grade B, dan grade C. Dan untuk di daerah Bogor, grade A memiliki besar yang lebih dari yang lainnya, itu merupakan yang favorit. Dan sistem pemasarannya itu pengepul langsung mengambil ke tingkat petani, biaya ditanggung oleh pengepul, sehingga biaya pemasarannya tidak terlalu besar untuk tingkat petani. Tapi ada kelemahannya dari petani ke pengepul ke pengecer itu memiliki waktu yang harus dijaga, yaitu 7 hari yang lebih. Itu maka akan mudah terjadi kebusukan. Waktu suhu simpannya adalah 5 derajat Celcius dengan SOP pengemasan yang baik. Untuk jasa-jasa penunjangnya sebaiknya ada produksi ini disertakan oleh sertifikat untuk bentuk kepercayaan, merek, BPOM, dan label halal. Namun sayangnya untuk pembuatan itu sertifikat memiliki biaya yang mahal, dokumen-dokumen yang banyak, dan waktu pembuatan yang tidak sedikit. Makanya UMKM tidak banyak yang melakukan sertifikat. Dan untuk promosinya sendiri tidak maksimal. Karena itu belum berani untuk ekspos sehingga produksi dan penjualan tidak maksimal. Nah, pengambilan strategi manajemen bisnis industri nanas berdasarkan matriks SWOT. Jadi dari matrik pemaparan dari teman saya tadi, jadi kita dapat mengambilkan strategi-strategi apa dengan cara melakukan pemetaan setiap masalah-masalah yang ada di sana, baik dari kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terjadi. Jadi di sini contohnya di sini saya mengambil matriks SWOT, terjadi akan ada strategi SO atau dari kekuatan dan opportunity-nya. Contohnya karena akibat dari permintaan buah nanas yang meningkat dan pembibitan yang mudah harus diiringi dengan ketersediaan dan penerapan JHP pada produksi nanas. Produksi nanas yang melimpah dengan rasa yang enak harus perlu dilakukan diversifikasi yang lebih banyak agar mendukung produk olahan yang lebih baik dan meningkatkan nilai jual sendiri. Kemudian ada juga strategi-strategi lain, contohnya kayak pemerintah terkait pengambilan kebijakan pada harga nanas yang fluktuatif saat ini. Pemerintah bisa memfasilitasi sarana prasarana tersedia kelengkapan, dan pemerintah juga bisa memberikan subsidi dan penyuluhan terkait pentingnya sertifikasi dan bantuan biaya pada customer. Kemudian kepada petani. Kemudian juga kita ada melakukan strategi terhadap kekuatan dan strength dan rate dan ancamannya. Contohnya manajemen penerapan JHP atau good handling practice yang baik bisa menekan serangan hama saat penanaman nanas. Jadi kita harus melakukan strategi dalam penerapan JHP yang lebih baik. Kemudian perlu ada pelatihan rutin dalam menciptakan asosiasi petani dan kelompok tani yang kuat untuk menekan tengkulak. Selain itu, pelatihan ini bisa menyamakan persepsi setiap anggota dari petani tersebut. Kemudian juga kita juga harus melakukan jangkauan internet. Misalnya ada strategi yang lainnya untuk strategi WP-nya, jangkauan internet, website, dan media sosial perlu ditingkatkan sampai ke petani terdalam. Jadi bukan hanya di pusat saja, jadi dia sampai terjun langsung. Kemudian ada penyuluhan terkait sertifikasi yang baik untuk meningkatkan harga jual dari nanas tersebut. Sekian dari pemaparan kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.